Ya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Kenapa nggak semangat Mbak? Iya, harus semangat ya. Harus dong. Iya, semangat kalau bosnya baik. Iya, semalam nggak diangkat soalnya kan nggak boleh teleponan. Oke. Kalau malam. Soalnya saya. Ayo, let's go. Tak sambil makan Mbak, makan sayur sop. Sini Mbak, makan Mbak, biar tidak pening kepalanya. Emang daerah mana? Saya kos BB, dekat MTR XC. Oh, iya nanti. Ini aku juga pengennya libur tapi susah masalah libur. Kenapa? Diminta juga nggak boleh banyak libur katanya. Ya aku bilang nggak apa-apa, nggak libur, tapi kalau kalian baik mah di rumahnya. Ini tiap malam ada aja. Kenapa toh? Rintihannya apa ini Mbak? Rintihannya apa? Ini masuk YouTube ya Mbak ya? Kita cerita sambil biar apa? Biar suaminya sampean tahu sampean. Suami aku nggak ada suaminya. Gitulah. Janda ya Mbak? Cipangan rayap. Janda Mbak? Masih proses. Oh, proses menjanda. Iya. Menjanda anak berapa Mbak? Aku janda anak 1. Wow, itu yang paling sudah Mbak, janda anak 1. Masa? Iya, tapi aku nggak boleh lama-lama teleponan soalnya mau ke pasar, takut dimarahin. Nah terus maunya gimana ini? Maunya bagaimana? Langsung to the point maunya. Iya, to the point aja lah. Siap. Ya udah ngomong. Kalau bingung ngomong apa ya? Duh. Iya kan aku di sini baru sebulan kan? Baru 2 bulan ini, besok 2 bulan pas besok. Siap. Terus dari pertama datang, aku tuh kaget ya. Kok apa sih kayak interview baik banget gitu kelihatannya. Pas datang ke sini, loh kok edan, aku dalam hati gitu. Teriak-teriak kayak orang stres. Itu kalau pulang kan mereka sore ya. Yeah. Jam 4 tuh udah di rumah. Kayaknya nggak marah sehari, nggak enak kali ya. Pikir. Aku dalam hati, ya Allah, aku sabar, aku ingetnya sama potongan, makanya aku dikuat-kuatin ya, Cek. Siap. Kemana tuh ini? Aku dulu pernah di sini ke Hong Kong 7 tahun yang lalu. Finish nggak dulu? Finish, aku 6 tahun satu majikan. Oke, terus sekarang baru merasakan pahitnya Hong Kong. Iya, loh kok dapetnya kayak gini, aku kaget gitu. Kalau dulu kan nggak banyak ngomong, aku kalau salah juga paling ya jangan begitu gitu kan. Sekarang cuma salah sedikit, aku nanya aja ya Cek, nanya itu sayuran, ini udah belum sayuran, ngewek-weknya kemana-mana, sampai tetangga denger kayaknya tuh. Terus aku juga dengar sama yang dulu yang pernah kerja di sini. Katanya yang pertama itu pernah bunuh diri, katanya nggak tahu sih bener enggak ya, itu cerita-ceritanya gitu. Cece Indo katanya pernah bunuh diri. Terus aku, ya Allah kok deg-degan, ya Allah bismillah aja lah aku gitu kan. Kalau yang kedua itu kasusnya si Cece-nya tuh diemek-emek gitu loh payudaranya sama si kakek. Terus ditampar sama si kakeknya itu, sama si Cece-nya itu, si Cece-nya dipulangin. Kalau yang ketiga itu di intermini katanya alasannya nggak suka lah apa ya, nggak tahu itu ya, urusan mereka. Terus aku yang keempat nih deg-degan, bingung aku tuh antara notis apa sabar dulu sampai itu potongan gitu loh Cek. Menurut sampean agennya bisa diajak diskusi nggak? Iya, kan banyak yang ngomong katanya agen kamu mah nggak beres katanya gitu. Jadi kan aku kok takut gitu ya. Cuman nggak tahu sih, coba aku nanti ngomong gimana baiknya. Iya. Aku pernah loh Cek sama si kakeknya tuh genit.
yang si kakeknya ini genit banget. Aku lagi beresin itu ya kasur. Dia dorong aku. Itu si manuknya itu kayak dia usul-usul ya, aku marah ya. Aku bilang, kamu ya lain kali kalau kayak gitu aku poking kamu, aku bilang gitu. Aku telepon polisi, aku bilang gitu. Nah pas udah gitu dia diem. Sekarang kan itu istrinya kan lagi nggak di rumah. Dia mau nyoba meluk sama aku bilang, kamu ya sekali lagi aku telepon polisi, aku gituin, ancam-ancam terus. Dilema. Itu gimana sih? Dilema ya. Maju mundur kena ya. Udah tua, aku bilang kamu tuh udah bau tanah, kamu jangan kayak gitu. Dia diam. Makanya nggak ada yang betah kerja di sini, aku gituin. Oke. Udah gitu yang si lampirnya itu ngancemnya mau interminit. Ya udah sok interminit, aku gituin kemarin, aku lawan. Soalnya udah mengkel gitu tiap hari banget dimarahin. Siap, oke. Terus ini karena sampean kan baru dari Indo, terus juga masih baru jalan 2 bulan, jadi dilema, bener-bener dilema ini. Iya, masih potongan tuh, aku pusingnya tuh mikirnya potongan. Aku bisa. Kalau nggak ada potongan, aku juga udah pergi. Cuman ya gimana? Aku masih kasihan sama keluarga. Aku bisa. Beban. Aku bisa. Bisa apa? Samen kalau ada dilakukan seperti itu lagi langsung telepon polisi, nggak usah ngomong. Oh gitu ya? Ya dong. Biar polisi datang. Oh langsung datang. Polisi datang akan menginterogasi. Ada videonya gitu, aku pernah divideoin. Yang videoin siapa? Aku waktu dia pegang-pegang pantat aku bilang, kamu jangan kayak gitu. Aku save aja itu videonya. Oh ya. Kan kayak gitu lagi. Langsung telepon, nggak usah ngomong. Oh langsung telepon aja ya. Jadi pokoknya setiap ada kejadian yang membuat sampean merasa tidak enak dan tidak nyaman, telepon terus. Oh iya. Kalau jadi polisi jangan dinanti-nanti gitu ya. Jadi polisi datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama sampean nunjukin bukti fotonya sama polisi. Bilang, oke. Oh iya. Baru sampean, saya takut, saya terancam. Biar polisi yang akan ngomongin ke majikan atau ke imigrasi bikin laporan bahwa anak ini harus sudah selesai kontraknya, tapi jangan sampean yang bilang break. Oh gitu. Iya, jangan aku break. Nah, makanya bilang bahwa benar-benar kameranya sampean kalau bisa jangan 1. Karena dia sudah, sampean kan pasti bisa membaca gelagatnya dia kan. Iya. Terus dijebak. Jadi gitu. Begitu lapor polisi itu kesempatan sampean untuk menunjukkan videonya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin banyak itu videonya, semakin banyak videonya, polisi punya alasan untuk membawa sampean tidak harus ada di situ berkelanjutan. Itu cara cerdas namanya. Nggak mempan ngomong ke majikan, ngomong ke agent, nggak mempan. Jadi langsung aja mending ke polisi ya. Yes, ke polisi. Kalau sampean berani. Soalnya tadinya aku tuh mau nelpon, cuman belum ada bukti awalnya gitu. Takutnya nggak percaya. Ya udah aku sabarin dulu. Cari bukti. Udah gitu kan aku mikirnya kan kita di sini cuma pembantu, takutnya berpihaknya sama majikan. Enggak. Aku tuh bingungnya gitu. Kalau Hongkong nggak kayak Indonesia. Oh gitu. Kalau Hongkong yang benar ya benar. Gitu, yang benar ya benar. Yang salah ya salah. Terus? Iya. Bentar, kalau sampean ada CCTV, ya Kang? Iya. Kalau dia ngelakuin perbuatan itu dan CCTV itu bisa mengarah ke sampean, sampean tinggal ngomong sama polisi. Itu ada CCTV, apa yang dilakukan nenek sama saya punya video sendiri. Kakek. Saya punya video sendiri. Tapi di lain hari, yang hari ini silahkan buka itu CCTV. Karena yang bisa mengizinkan untuk membuka CCTV itu polisi, selain milik pribadi yang punya sendiri. Bisa dipahami nggak? Iya benar. Data itu privacy soalnya, apalagi di rumah. Jadi semakin sampean bisa ngasih jebakan dan semakin sampean marah-marah,
Kalau dia ngelakuin sesuatu sama sampean itu kan bukti dan tanda bahwa dia sudah melakukan sesuatu, terlepas yang dipegang atau yang sebelah mananya nggak kelihatan, tapi kan sampean langsung refleks gitu loh. Iya. Nanti kalau kondisi seperti itu, polisi akan bisa meminta bahwa sampean tidak dalam posisi yang aman. Jadi sampean nuntutnya ke polisi. Aku gak aman ini. Di sini rasa amannya nggak ada. Dan hidupku was-was gitu kan. Jadi nanti sampean bisa pindah majikan. Nah, biar sampean nanti ada catatan sampean tindakan kakek yang tidak menyenangkan gitu. Iya benar sih. Makanya ambil bukti. Aku lagi di bukti dulu juga. Jadi tetap perbanyak bukti lah. Ojo susah ya, Mbak. Tapi respon sampean langsung marah itu yang juga harus ditunjukin, karena kan refleks. Iya benar. Refleks. Sampean terkejut sret gitu kan. Nah, habis itu setelah polisi tahu bagaimana caranya. Nah, video itu kalau bisa ditunjukin sekalian ke istrinya, bubar sekalian, wis. Iya benar. Iya sih, dengarnya juga nih neneknya aku tuh udah nggak bisa ngambil lagi pembantu, katanya udah di blacklist gitu. Ini juga ngambil aku pakai atas nama anaknya. Emang bisa gitu ya? Bisa. Oh. Berarti tanda tangannya anaknya. Iya, yang tanda tangan tuh anaknya dia, rumahnya kan pisah. Rumahnya dia tuh di seberang gitu. Kalau sore doang dia masak ke sini. Itu anaknya juga yang lebih parah tuh kalau ngomel. Yang tanda tangan anaknya, tapi aku tinggalnya di rumah neneknya, di ini ibunya gitu. Yang ngomel anaknya. Tanya kenapa kok bukan di rumahnya dia, tapi ditinggalin di rumahnya si lampir ini. Kan suruh jaga orang tuanya. Kalau masalah proses itu nggak ada masalah. Majikan itu anaknya yang tanda tangan untuk jaga orang tuanya nggak ada masalah. Cuma yang masalah besar itu perbuatan kakeknya itu yang membuat sampean tidak nyaman gitu. Itu yang harus digarisbawahi dalam konten ini kayak gitu ya, supaya sampean ada solusi kalau memang sampean nggak nyaman kerja di situ. Jadi sampean punya bukti. Habis kalau sudah punya bukti, pas waktu kejadian langsung aja sampean telepon polisi kayak gitu, sambil nanti sampean harus siap maju, jangan takut kayak gitu, karena kan ini urusannya kan individu personal kayak gitu kan. Jadi kalau nanti polisi interogasi atau apa ya sampean sampaikan apa yang sudah terjadi sebisa sampean, yang penting sampean jangan takut, itu aja. Iya ya, berarti harus dilawan pokoknya. Harus kasih pelajaran. Jadi sampean harus kasih pelajaran sama si kakek supaya tidak seenaknya sendiri sama pembantu kayak gitu. Walaupun pembantu kan punya harga diri. Dulu juga katanya kayak gitu, tapi nggak berani videoin. Aku bilang kenapa nggak videoin biar banyak buktinya, aku bilang gitu. Kalau nggak berani katanya, ya udahlah, yang penting mudah-mudahan aku ini bisa ada jalannya gitu loh. Siap. Kalau sampean berani dan benar-benar berani, kita ajukan sidang, kita naikkan ke pengadilan kasus pelecehan seksual. Majikannya di mana tadi? Ada di itu, di pasar kan jualan. Enggak, majikannya tinggalnya daerah mana? Oh, daerah Taipo. Taipo berarti harus kemana dan Junwan. Kalau ke Lebor Dunmen. Iya. Dunmen. Enggak lah. Lebornya Jungwan. Junwan. New Territory. Ini Satin itu. Satin kayaknya ada juga ya. Lebor Departemen Satin. Satin. Bukan di Satin ada ya Lebor itu. Itu ada Lebor. Tapi sampean benar-benar buktinya kalau videonya banyak dan benar-benar dapat ya. Dapat angle di mana si kakek ini benar-benar melakukan hal yang sangat tidak senonoh. Sampean bisa perkarakan, cuman masalahnya kalau kita perkarakan dan kita berkasus dan bersidang, ketika kita dapat majikan baru, tergantung majikan baru mau nggak gitu loh. Kalau kasusnya pelecehan seksual, makanya kan sidangnya harus, sidang itu kan harus sering-sering kan. Maksudnya dalam sebulan entah 2 kali, entah 3 kali kayak gitu kan.
Nah, ketika sampean akan berani, sampean mungkin akan menjadi orang yang pertama yang menuntut majikan karena pelecehan seksual. Sebelumnya ada kasus tapi nggak banyak naik ke permukaan. Mereka ya sudahlah gitu. Kalau sampai sampean berani dan buktinya jelas, ya saya bukan ngomporin ya, karena kerugiannya adalah immaterial. Itu kan kerugian kan harga diri. Iya, Kalau kerugian harga diri, kalau dia mau mencabut tuntutan, sampean untuk dicabut tuntutannya itu dia harus bayar kompensasi. Nah, kompensasinya itu senjeplaknya. Sampean bilang berapa itu ada nilainya, dihargai sama mereka. Karena mereka sudah melecehkan sampean. Tapi tergantung sama sampean segala sesuatunya. Berani kak atas resiko yang terjadi itu berani apa enggak gitu loh. Terus nanti kan ada file-file yang perlu ditandatangani ya bla 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 bla. Nah, itu harus sampean simpen ya. Itu buat dokumentasi nanti kalau sampean proses cari majikan baru karena sampean nggak finish itu bukan karena catatan kriminal mencuri atau kriminal kekerasan, tapi karena perbuatan si kakek atau majikan yang tidak menyenangkan kayak gitu. Jadi kan itu sampean nggak salah, statusnya kan sampean nggak salah gitu loh. Oh iyalah. Nanti jadi pejuang kemanusiaan bahwa melawan orang-orang yang hansap. Iya benar, hansap banget itu kakek tua. Makanya kan. Jadi itu bisa jadi concern yang penting, itu akan menjadi isu publik yang juga besar. Tapi kembali lagi, samennya sendiri berani nggak? Atau ya sudahlah ganti majikan selesai urusan, terus aku nggak ada yang macam-macam. Nah kan kayak gitu kan, ada yang anak-anak lebih memilih seperti itu. Iya ada tuh banyak yang sampai kena setrikaan juga dibiarin katanya. Aduh kalau aku mah nggak mau, kalau parah banget mah. Ayo kita gas, kalau enggak ayo kita gas. Iya. Jadi seperti itu biar tahu, biar mereka juga ngerti. Iya. Padahal aku bilang, aku tuh kasihan sama kamu kakek, aku tuh udah kayak anggap bapak aku sendiri, aku bilang gitu. Tapi kamunya hansap, aku bilang gitu, kau jana. Dianya malah diam aja. Sekali lagi kamu kayak gitu, aku bener telepon polisi, aku gituin. Ya pokoknya kalau ngulangin lagi, aku sekarang bener-bener mau telepon aja. Cuman kayak gitu. Nggak usah ngomong sama si kakek, langsung telepon aja. Langsung telepon polisi. Iya ya, mending langsung aja lah. Polisi nanti langsung tanya ada apa. Bener. Kalau mau keluarga gila, mending kalau satu yang marahnya ini satu keluarga. Nanti kalau dia marah-marah, nanti kan apa? Nanti kan kalau setelah polisi pergi, terus istrinya kan akan tahu kalau ada polisi pernah datang ke situ. Berita itu akan tersebar, anaknya juga akan berita tersebar. Saat mereka ngomel, saat mereka marah-marah, itu sebisa mungkin HP sampean itu standby on. Iya, direkam gitu ya. Ya terserah, pokoknya standby on, karena itu sebagai bukti bahwa ketika sampean nggak salah, terus melakukan berani lapor polisi dan mereka mengintimidasi, nah itu yang bisa mengeluarkan sampean dengan posisi menang. Oh gitu. Enggak, coba sampean pikir. Enggak, sampean pikir bahwa yang salah si kakek, yang hansap si kakek, sampean pakai polisi, mereka ngintimidasi sampean. Artinya benar-benar keluarga itu kan sakit. Iya. Nah, sampean bisa membuktikan itu semuanya, pasti sampean keluar. Oh gitu, iya. Enggak. Sampean logika aja. Apakah jalan berpikir yang saya sampaikan itu masuk di logika sampean? Jadi bukan hanya begitu. Kalau sampean melihat bahwa benar, logika itu menurut sampean kayak begitu, ya sudah. Bisa dipahami nggak? Iya, benar. Action, lakukan. Iya. Ini kan demi sampean. Iya, demi harga diri. Nanti kalau kayak gitu diinjak-injak terus nanti para pembantu Indonesia. Nah, bila perlu kita undang TVB nanti atau datang.
Kita ramekan. Biar semua orang juga tahu bahwa kita itu di sini baik-baik kerja. Iya. Gitu loh Mbak. Tapi nggak dihargain ya. Nah itu tergantung sampean. Saya nggak mau jadi kompor ya. Cuman saya ingin mendudukkan sebuah persoalan itu biar sampean bisa menghadapi situasi, kondisi dan keadaan di mana yang menuntut sampean itu harus berani. Iya sih, dipikir-pikir harus berani. Kalau cengeng itu nggak ada gunanya. Iya, Hongkong nggak ada. Hongkong nggak ada cengeng-cengeng. Nggak ada pakai perasaan. Tunjuk muka. Iya. Misuh. Iya. Nggak ada masalah. Ya. Tiule lomo, pukai, cohai, nah, hal-hal yang kayak gitu Iya tuh. bener, kalau ngomong tuh udah ada. Kamu ya katanya di sini tuh pembantu. Aku bilang kamu tuh bego, kata si lampir. Aku bilang iya, kalau aku pintar aku nggak bakal jadi pembantu di sini. Dianya diam aja. Kata-kata itu sebenarnya kalau kerekam enak Mbak. Iya. Tapi Itu ya namanya nggak tiap waktu pegang HP juga sih. Itu namanya mental abuse. Itu menjatuhkan mental. Iya benar. Walaupun yang dia katakan itu benar, itu namanya mental abuse atau itu ada hukumnya. Itu sudah semi membuli. Oh gitu ya. Bisa dikenakan pasalnya, walaupun sebenarnya orang Hongkong cara ngomong itu begitu. Makanya kalau toh pun kita nggak bisa memperkarakan cara itu, tapi setidaknya mempermalukan mereka di hadapan di media bahwa ini loh yang dilakukan sama orang-orang Hongkong kepada kita, yang merendahkan harga diri kita. Tima, Cingfu, kan kayak gitu kita. Piye pemerintah? Berangkat. Jadi seperti itu. Iya. Ya makasih nih kok infonya. Siap. Oke, pokoknya strateginya harus ditata dengan cantik, dengan rapi supaya sampean tidak merasa dirugikan kayak gitu ya. Oke? Iya, makasih Cek. Dan perjuangan sampean tidak sendiri. Ya, perjuangan tidak sendiri. Oke, semangat selalu ya Mbak ya. Oke, yuk. Iya. Bye bye. Makasih. Siang. Oke teman-teman, obrolan cukup sampai di sini. Yang punya masalah, keluh kesah, bingung, silahkan telepon atau komen di channel YouTube saya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol sambil membantu mengatasi masalah tanpa masalah tadi. Bener lah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaden. Nah, enggak, supaya teman-teman tahu bagaimana mendudukkan persoalan. Dan harus bersikap seperti apa. Solusi bukan dari kita, solusi dari mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri. Mereka sendiri. Tapi kita mendudukkan persoalan. Terima kasih karena saya harus melanjutkan aktivitas kerja. Jadi cukup sampai di sini dulu. Sangat sudah mendengarkan dan see you. Bye bye. Bye darling. Bye. Bye.